Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risdiana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7, di mana untuk saat ini ya kita baru pertama kali masuk. Jadi kita akan mulai dengan bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungannya. Sendiri yang berbeda dengan tempat lain. Pernahkah kamu memikirkannya? Nah, itu pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kalian harus eh, tahu sebelumnya bahwa kalian itu di tempat kalian tinggal, ya, tentunya Bekasi, ya, di tempat kamu tinggal tersebut tentunya beda dan berbeda dengan tempat atau ruang lain. Seperti contohnya kita ambil contoh di Bogor Puncak. Nah, tentu beda sekali dengan di Bekasi. Ya, kalau di Bekasi itu identik dengan alamnya seperti apa, ya, penduduknya juga seperti apa, ya, aktivitasnya juga lebih banyak kegiatan itu di daerah mana, ya. Mungkin seni kebudayanya pun berbeda, ya, berbeda antara Bekasi dengan yang di Bogor itu pasti beda. Apalagi yang di Surabaya, apalagi di daerah-daerah lain, ya, karena Indonesia ini luas sekali, ya, hingga tentunya kalian pasti sudah memahami, oh, ruang itu ternyata tempat tinggal kalian dengan ruang tempat-tempat yang lain, ya. Nah, kalau yang sudah punya pengalaman pernah jalan ke Bogor gitu kan, atau ke Surabaya, tentunya kalian sudah paham, ya, bahwa ruang itu berbeda, ya. Interaksinya pun pasti berbeda, ya. Kondisi dan potensi masing-masing daerah itu tentunya berbeda, ya. Kalau misalnya di Bogor itu lebih banyak pertaniannya, ya kan? Masyarakatnya lebih condong ke mata pencaharian pertanian. Kalau di Bekasi paling banyak pekerjanya, gitu kan? Bekerja di pabrik bersama. Iya. Nah, tukar tukar dari tukar menukar dari setiap potensi daerah itu, ya, itu pasti ada, ya, baik itu tukar menukar komoditas, penghasilan gitu kan, dari setiap daerah tertentu. Terus mungkin juga tukar menukar
sosialnya, ya, budayanya, ya, atau mungkin politiknya bisa jadi. Ya. Nah, Indonesia sebagai wilayah di permukaan bumi, ya, yang luas ini, gitu kan, juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lain. Sudah pasti, ya. Bekasi itu butuh, misalnya butuh sayur mayur itu dari daerah mana, atau ikan dari daerah mana, gitu kan? Iya, mereka pun tentunya daerah-daerah pedesaan butuh sesuatu yang acuannya lebih ke teknologi, ya. Mereka butuhnya dari Jakarta atau mungkin dari Bekasi, seperti itu, ya. Jadi harus ada, pasti akan ada tukar menukar. Lanjut, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi perubahan. Ya, ini ada 3 nih, ya, kondisi tersebut, ya. Itu saling melengkapi, ya, komplementari. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Nah, 3 ini akan kita bahas, ya. Kita akan mulai dengan saling melengkapi. Tolong dipahami dan dicermati anak-anakku, ya. Saling melengkapi atau komplementari. Saling melengkapi atau komplementari. Saya akan memberikan contoh, ya. Di sini misalnya, ya, di daerah Bekasi, ya. Lalu di sebelah sana, sebelah kanan itu Surabaya, ya. Bekasi itu surplus sayuran, contoh ini, ya. Surplus itu maksudnya kelebihan, ya. Jadi sayur mayurnya itu membludak, ya, contohnya seperti itu. Di Bekasi banyak sekali dengan sayuran. Di Surabaya itu surplus ikan. Jadi di sana itu banyak peternak budidaya ikan, gitu kan. Nah, ini pasti akan ada pertukaran sehingga terjadi jual beli, ya. Nah, ini disebut saling melengkapi. Bekasi butuh ikan, Surabaya butuh sayuran. Nah, seperti itu, ya. Meskipun daerah atau tempatnya itu lumayan agak jauh, ya, tapi tetap akan ada jual beli, ya. Jadi orang Bekasi beli di sana, orang Surabaya itu beli sayuran di sini, gitu kan. Seperti itu, ya. Ini hanya contoh, ya. Bukan Surabaya dan Bekasi saja, mungkin daerah-daerah yang lainnya pun seperti itu, ya. Nah, yang kedua itu kesempatan antara atau intervening opportunity. Bekasi surplus sayuran tapi minus ikan, kurang gitu ikan. Surabaya surplus ikan, ya kan. Nah, ada daerah C, gitu kan, yaitu Tasikmalaya. Jadi ada Bekasi, Surabaya, dan Tasikmalaya, ya. Faktor jarak di sini, ya, dan ongkos pun akan menentukan, ya kan. Nah, kira-kira dari Bekasi ke Surabaya itu akan ada interaksi yang melemah. Karena kenapa? Karena di Tasikmalaya yang lebih dekat itu ada ikan, gitu loh. Jadi sehingga Bekasi dan Tasikmalaya, ya, itu ada interaksi yang kuat. Gitu. Nah, pikir ya, orang Bekasi ngapain jauh-jauh ke Surabaya? Oh, di Tasikmalaya pun ada ikan. Makanya Bekasi dan Tasikmalaya ada interaksi yang sangat kuat. Sehingga mereka akan membuat terjadinya jual beli yang lebih kuat ketimbang harus ke Surabaya, ya. Jadi ini otomatis interaksi ke Surabaya itu, ya, orang-orang Bekasi itu akan melemah. Nah, ini dilihat dari faktor kesempatan, ya, faktor kesempatan atau faktor daripada jarak dan ongkos, ya.
Oh, ke Surabaya terlalu jauh gitu kan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Bekasi, Surabaya ini terjadi jual beli, ya. Nah, tetapi karena faktor jalan yang rusak, tidak terlalu mulus gitu kan, ya, apalagi jauh, ya. Apakah akan terjadi interaksi kira-kira? Ini kan kita melihat dari faktor kemudahan transport. Ya, kita kan cari yang mudah dan gampang gitu kan. Bekasi ke Surabaya, ya, karena adanya faktor jalan yang lumayan jauh terus rusak juga ya kan, terlalu begitu gitu kan, apakah akan terjadi interaksi? Tentu tidak, ya kan, tentu tidak. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh gitu ya. Karena interaksi ini, ya, saya lebih lebih bapak lebih perjelas lagi ya. Biaya dari interaksi, ya, kemudahan ini, ya, faktor ini, ya, itu harus lebih lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari komoditi tersebut gitu ya. Ya ketimbang kita ke sono jauh-jauh begitu, rada sulit ya kan, jalanan juga rada susah gitu kan, ya mendingan kita nyari tempat daerah lain gitu kan, ngapain jauh-jauh kan, ibaratnya gitu ya kan. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, itu tiga tuh ya. Oke, anak-anak, eh, berikut adalah latihan tugas satu ya. Tuliskan dalam tabel berikut ini nama produk yang khas, produk khas ya dari setiap daerah asal. Ya. Misal gitu kan, nama produk di daerah Bekasi itu apa? Nama produk di daerah Tasikmalaya itu apa? Nama produk dari Surabaya itu apa? Ya. Bukan 3 kota itu saja ya, kota-kota yang lain juga ya, kalian bisa menuliskan. Tuliskan kurang lebih 4 ya, 1, 2, 3, 4 produk khas ya dari setiap daerah. Materi manusia, tempat dan lingkungan ya, pengertian ruang dan interaksi ruang, dari saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan yang dapat diserahkan. Itu saja. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.